Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, pasangan suami istri terekam CCTV mencuri dengan modus pecah kaca mobil di Bandung, Jawa Barat. Pelaku menguras seluruh barang yang ada di dalam mobil dengan total jutaan rupiah. CCTV merekam dua pelaku pencurian berkendara motor membobol sebuah mobil dengan modus pecah kaca di kawasan Jalan Jamaras, Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku yang diduga pasangan suami istri ini berbagi tugas. Satu pelaku memecah kaca mobil menggunakan kayu, sementara pelaku lainnya memantau situasi. Pelaku langsung menggasak barang berharga yang ada di dalam mobil dengan total jutaan rupiah. Menurut korban, kawasan tersebut sering terjadi aksi kejahatan. 2 bulan lalu, korban sempat dibegal oleh 6 orang tak dikenal di tempat yang sama saat pulang menuju rumahnya. Sekitar jam 3:30, kejadian pembobolan mobil saya, terus barang-barang yang diambilnya tuh pesanan customer yang mesin ke istri. Ya sekitar, kerugian sekitar yang satu harga 1.700.000, yang 400, yang 700, tapi yang murah-murahnya nggak diambil. Gitu. Nah, kan ini sebelumnya sendiri dibuntuti atau kayak gimana sih? Kurang tahu sih kalau misalkan dibuntuti, tapi udah 2 kali kejadian saya di sini. Korban laporkan pencurian ke polisi dan berharap pelaku ditangkap agar memberikan rasa aman kepada warga. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Seorang pria mencuri motor di halaman kantor Perbakin, Jambi. CCTV merekam saat pelaku membongkar motor korban dengan kunci letter T. Seorang pria masuk ke halaman parkir kantor Perbakin atau Persatuan Menembak Indonesia di kawasan Kota Baru, Jambi. Satu persatu pelaku mencari motor yang akan dicuri. Pelaku segera beraksi dengan membobol kunci kontak motor dengan kunci letter T. Usai beraksi, pelaku segera kabur dengan motor korban yang merupakan pelatih menembak. Korban baru mengetahui motor yang hilang saat akan pulang. Niatnya yang pertama mau mencuri motor, satu motor warna hitam, tapi mungkin nggak jadi. Pindah ke motor satunya lagi, lalu dibawalah motor itu lewat di depan kantornya. Situasi yang sepi membuat pelaku leluasa beraksi. Kasusnya dilaporkan ke Polsek Kota Baru. Salah satu cara menghindari pencurian motor dengan menggunakan kunci ganda. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra melaporkan. Polisi mengejar seorang bandar narkoba yang berusaha kabur menggunakan mobil di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Pelaku tertangkap setelah mobil yang dikendarai menabrak truk. Petugas Satuan Narkoba Polres Padang Sidempuan mengejar seorang pria bandar narkoba yang berusaha kabur mengendarai mobil di jalan lintas Sumatera. Melaju dengan kecepatan tinggi, pelaku berusaha menghindar dari pengejaran polisi. Aksi terhenti saat mobil yang dikendarai pelaku menabrak truk. Petugas sempat mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk menahan pelaku. Penangkapan dilakukan dari pengembangan kasus jaringan kamer pengedar narkotika jenis sabu di Kota Padang Sidempuan berinisial E. Dari tersangka E, petugas mengamankan narkotika jenis sabu dengan berat 6,9 gram. Dan di Padang Sidempuan baru kita lakukan penyetopan, namun tersangka berusaha melarikan diri, namun pas di jembatan Jalan Raja Inal Siregar, mobil tersangka menabrak truk sehingga terpaksa berhenti. Untuk dari mobil atau tersangka K kita amankan plastik dan timbangan. Untuk tersangka E kita amankan narkotika jenis sabu-sabu. Berapa banyak itu, Mbak? Berat bersihnya 6,9 gram. Tersangka ditahan di Polres Padang Sidempuan. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulia melaporkan. Satu orang tewas akibat kecelakaan maut di ruas jalan tol Cipularang. Diduga rem tidak berfungsi, sebuah truk box menabrak bagian belakang truk kontainer yang berhenti di bahu jalan di kilometer 103 Bandung Barat, Jawa Barat.
Truk box rusak parah di bagian depan usai menabrak bagian belakang truk kontainer yang sedang mogok. Kecelakaan terjadi saat truk box melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Setibanya di lokasi, diduga sopir truk box kurang antisipasi saat mendahului kendaraan lain di depannya, yakni mendahului lewat bahu jalan sebelah kiri. Karena rem tidak berfungsi, truk box menghantam kontainer. Kernet truk box atas nama Jeki Yanto tewas di lokasi. Sementara sang sopir atas nama Heru Krisgianto luka cukup parah dan dirawat di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Cikamuning, Polres Bandung. Diserempet motor, sebuah mobil di Ternate, Maluku Utara terjun ke Danau Laguna setelah menabrak pembatas jalan. Warga mengevakuasi pengemudi mobil ke rumah sakit. Warga dan pengguna jalan dikejutkan dengan sebuah mobil terjun ke dasar tebing Danau Laguna, Kelurahan Fitu, Kota Ternate, Maluku Utara. Peristiwa ini terjadi saat korban yang diduga seorang anggota polisi berusaha menghindari salah satu pengendara motor yang menyerempet korban. Korban banting setir ke kiri menabrak tiang pembatas jalan dan terjun ke dasar tebing Danau Laguna. Saat kejadian, pengendara motor kabur sementara korban terjebak di dalam mobil. Beruntung warga yang melintas menolong dan mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Bayangkara Ternate. Korban diketahui mengalami patah tulang di bagian kaki kiri dan bahu sebelah kanan. Motornya karena dia lari ke arah kiri, bukan dia jatuh. Tadi sempat waktu jatuh lihat korbannya siapa, Pak? Korban cuma kaki saja. Kaki. Dibantu oleh warga dan dibawa ke rumah sakit. Jadi waktu jatuh korban juga terikut dalam mobil? Ya, terikut dalam mobil. Terus warga sekitar? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Ada berapa orang di dalam? Satu orang saja. Satu orang. Polisi melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji melaporkan. Pemirsa, kapal Mutiara Timur 1, rute Ketapang Banyuwangi menuju Nusa Tenggara Barat terbakar di perairan utara Bali. Kapal mengangkut 261 penumpang serta sejumlah mobil termasuk truk tronton. Diduga kebakaran dipicu muatan salah satu mobil. Kapal Mutiara Timur 1 terbakar di perairan utara Amet Abang Karangasem, Bali saat berlayar dari Ketapang Banyuwangi menuju pelabuhan Gilimas, Lembar, Nusa Tenggara Barat. Tim SAR gabungan mengerahkan kapal Arjuna, Rescue Perairan Nusa Penida, Kal KD TNI Angkatan Laut, dan tim SAR juga melibatkan puluhan jukung nelayan untuk membantu para penumpang. 257 penumpang dari total 261 penumpang termasuk ABK berhasil dievakuasi dengan kapal dan jukung. Kepulan asap muncul di bagian atas kapal yang terlihat dari daratan utara Pulau Bali. Terkait dengan sumber api, kami tidak berani memastikan karena informasi dari kapten kapal itu sumber api itu tidak dari mesin, namun ada zat yang menyebabkan terjadinya suatu kebakaran. Data jumlah penumpang sebanyak 236 penumpang, sementara jumlah ABK 25 orang. Selain itu, kapal juga mengangkut 2 unit mobil penumpang, truk sedang sebanyak 16 unit, truk besar 69 unit, truk tronton 27 unit, dan 2 sepeda motor. Di antara kendaraan yang diangkut diduga membawa bahan kimia. Dugaan sementara informasi yang kita dapat dari kendaraan yang ada di atas kapal, dugaan sementara. Jadi muatan ya? Dari muatan. Oke. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan, tidak ada korban jiwa akibat kebakaran. Sementara sejumlah penumpang dirawat di Puskesmas Abang Karangasem, Bali. Dari Badung, Bali, Bagus Alit melaporkan. Pemirsa, 116 mahasiswa Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat terjerat pinjol setelah bergabung dengan bisnis online. Para korban dijanjikan keuntungan oleh pelaku penipuan yang mengarahkan mencari modal dengan uang pinjaman online. Para korban dijanjikan keuntungan, namun pelaku penipuan menjerat dengan pinjaman online. Akibat penipuan bisnis online, kerugian mencapai miliaran rupiah.
Mahasiswa IPB berbagai jurusan korban bisnis online dikumpulkan di ruang Rektorat Akademik Kampus Dramaga Bogor untuk menyampaikan kronologi penipuan yang dialami. Pihak kampus memberikan bantuan dengan pendampingan kasus hukum hingga pelaporan ke kantor polisi. Para korban menyampaikan awal penawaran menjadi anggota bisnis online, penyerahan kartu identitas, jeratan pinjaman online, hingga teror debt collector. Ini kan masing-masing dari korban terus-menerus diteror oleh debt collector, dan pokoknya beberapa orang tua kami juga khawatir karena tagihannya pun limitnya terlalu besar gitu kan. Terungkapnya kasus penipuan bisnis online dari jeratan pinjaman online ini justru berawal dari laporan orang tua mahasiswa pada pihak kampus. Data dari Rektorat IPB, para korban dijerat pinjaman online yang awalnya sebagai modal setelah mengikuti arahan dari pelaku penipuan. Pelaku penipuan mendatangi para korban baik di kampus tempat makan hingga rumah kos. Institusi IPB akan melakukan beberapa langkah-langkah yang terkait dengan soal negosiasi ya dengan berbagai pihak, termasuk dengan lembaga pinjol itu ya, perusahaan yang memberikan pinjaman itu, dan kita akan coba sekarang sedang menyiapkan tim, yaitu sudah membentuk tim itu akan bekerja, termasuk penasihat hukum dan juga dengan tim yang akan melakukan proses negosiasi dengan berbagai pihak itu. Kasus ini terungkap setelah ratusan mahasiswa IPB Bogor 3 bulan terakhir menjadi sasaran teror penagih utang oleh debt collector pinjaman online. Para mahasiswa yang menjadi korban penipuan sebelumnya bergabung mengikuti bisnis online yang ditawarkan seorang wanita dan mendatangi kampus. Para korban diminta pelaku belanja di marketplace yang ditunjuk, sementara untuk mendapatkan modal diminta menyerahkan KTP sebagai jaminan pinjaman online. Polisi melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan barang bukti serta memeriksa para korban. Sebanyak 116 mahasiswa IPB telah melapor ke kantor polisi sebagai korban penipuan bisnis online. Tim sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku dimaksud. Untuk pelakunya sendiri apakah dari internal kampus atau dari mana? Enggak, dari luar. Pelakunya dari luar, kebetulan ada mahasiswa yang kenal, kemudian pelaku tersebut secara masif mengiming-imingi, mengajak berbisnis dan lain-lain kepada mahasiswa-mahasiswa yang dikenal sama si pelaku. Korban penipuan sebelumnya dijanjikan keuntungan 10% dengan berjualan secara online berbagai produk yang dibeli kemudian dipasarkan. Namun untuk membeli berbagai produk, para korban menggunakan uang dari pinjaman online yang diarahkan pelaku penipuan. Dari data korban yang melapor ke Polres Bogor dan Polresta Bogor, kerugian antara 1,6 miliar hingga 3 miliar rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Pemirsa, sepasang kekasih di kota Surabaya, Jawa Timur membuat video khusus dewasa dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu video yang beredar luas di media sosial berjudul Kebaya Merah Resepsionis Hotel. Pemeran wanita seorang model dan influencer yang notabene merupakan korban kekerasan seksual ayah tiri. Konten video berjudul Kebaya Merah Resepsionis Hotel beredar luas di media sosial yang berisi adegan hubungan suami istri di kamar hotel. Pelaku wanita mengenakan kebaya yang menyerupai model pakaian Bali dan digambarkan sebagai seorang petugas penerima tamu hotel. Penggemar video khusus dewasa sempat menyangka konten dibuat di Hotel Bali.
Video berdurasi 16 menit menceritakan petugas hotel mengantar asbak pesanan tamu ke kamar hingga berakhir dengan adegan mesum. Ditreskrimsus Polda Bali yang melakukan penyelidikan memastikan lokasi pembuatan video di luar wilayah Bali. Diduga tidak dilakukan di Bali hasil profilingnya. Pakaian adat itu kan banyak juga yang model seperti itu. Jadi bukan dari wilayah Bali. Tapi tetap kita akan melakukan penyelidikan, ya, tetap dilakukan penyelidikan, tapi hasil profiling sementara itu dari Krimsus, bukan di wilayah Bali. 3 hari setelah video beredar luas, pelaku dan pembuat video mesum kebaya merah ditangkap di kota Surabaya. Subdit Siber Ditkrimsus Polda Jatim terhadap terduga pelaku kebaya merah 2 orang, antara lain seorang laki-laki yang berinisial ACS, kelahiran Surabaya, dan 1 orang perempuan berinisial AH, kelahiran Malang. Adapun penangkapan dilakukan di daerah Mendokan. Hasil penyelidikan polisi, lokasi pembuatan video di kota Surabaya. Itu dugaannya mirip dengan pakaian yang digunakan masyarakat Bali. Tapi kami tegaskan itu bukan di Bali, tapi dilakukan di Surabaya, di salah satu hotel yang ada di daerah Gubeng, gitu. Ya, ini saya pastikan kamarnya sudah kita ketahui dengan pasti bahwa kamar itu betul-betul ada di hotel yang kita datangi beberapa hari waktu yang lalu. Para pelaku membuat video konten dewasa di sebuah hotel di kawasan Tambak Sari, Kota Surabaya, menyewa di kamar 1710. Pengambil gambar, pemeran, editor video, hingga penjual konten khusus dewasa ini ternyata pasangan kekasih Ica dan Aru. Video kebaya merah beredar di media sosial setelah dibuat 8 bulan sebelumnya. Polisi menangkap kedua pemeran video ini setelah ada kecocokan data dengan hotel lokasi pembuatan. Pasangan yang baru menjalin hubungan asmara selama 1 tahun ini ditetapkan polisi sebagai tersangka. Nah, ini sesuai dengan info yang kita dapat pada salah satu hotel yang digunakan sebagai tempat pembuatan video asusila tersebut. Adapun kamarnya nomor 1710 lantai 17 di salah satu hotel di wilayah Gubeng. Para tersangka membuat video asusila mengikuti sesuai kemauan pemesannya. Dan mendapatkan keuntungan dari penjualan konten video porno tersebut. Tarif ini bervariasi tergantung tema. Untuk hasil penjualan konten dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Tempat membuat video kebanyakan di dalam kamar atau hotel, disesuaikan dengan tema yang dipesan. Ica dan Aru sudah 1 tahun memenuhi permintaan penggemar dari akun media sosialnya untuk membuat video khusus dewasa, bahkan jumlahnya mencapai puluhan. Penjualan mereka melakukan melalui Telegram. Ketika ada endorse yang masuk, pesanan melalui Twitter. Setelah itu dibuat, dikirim melalui Telegram. Untuk pembayarannya menggunakan salah satu payment gateway yang ada di Indonesia. Setahun ini menghasilkan 92 video? Iya. Pasarnya di mana? Lokal atau luar negeri? Dulu di Indonesia sama luar. Para tersangka tidak pernah melibatkan orang lain dalam memproduksi video. Memang pemerannya 2 orang, yaitu AH dengan ACS. Ya. Ini merupakan sepasang kekasih yang kurang lebih sudah 1 tahun mereka itu berpacaran. Jadi yang bersangkutan ini melakukan sebaran video atau melakukan promo itu di salah satu akun Twitter. Ya, disitulah mereka transaksionalnya menggunakan media sosial itu untuk melakukan aksi
pembuatan maupun penyebaran yang merupakan pesanan daripada para pembeli. Harga video menyesuaikan tema keinginan pemesan. Jadi ini kan tematik ya, mereka itu kalau istilah mereka ya dari hasil penyelidikan itu tematik, jadi tergantung temanya apa, itu nanti disitulah ada tarif yang mereka tentukan sendiri, ya yang tentukan ya dua orang ini, AH dan ACS itu yang menentukan berapa tarifnya. Kalau hasil pemeriksaan yang ada pada kami itu ada sekitar 92 part ya, jadi ada 92 konten yang sudah mereka buat selama ini. Data dari kepolisian, Ica, pemeran wanita dalam kebaya merah, pernah mengalami trauma psikis hingga sempat menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Yang bersangkutan ini memang merupakan seseorang yang mempunyai kepribadian ganda. Ini ditunjukkan dari apa? Hasil penggeledahan di tempat yang bersangkutan atau di tempat singgah yang bersangkutan, ditemukan ada kartu kuning dan beberapa faktur-faktur tanda berobat di salah satu rumah sakit yang ada di Surabaya. Ya, ini rumah sakit kejiwaan yang ada di Surabaya. Ica Cebi dikenal sebagai model serta influencer dan sering berbagi pengalaman sebagai pembicara korban pelecehan seksual oleh ayah tirinya. Ica aktif di media sosial, dikenal para penggiat perlindungan perempuan. Ica yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, kemudian pindah ke kota Surabaya, bahkan akibat trauma pelecehan seksual harus berobat ke rumah sakit jiwa. Ica kemudian mengenal Aro, seorang pengusaha event organizer dan percetakan. Aro juga dikenal sebagai editor video. Ica dan Aro menjalin hubungan asmara. Ica yang aktif di berbagai media sosial dengan foto-fotonya justru mengundang penggemar yang meminta gambar atau video asusila. Ica pun menyanggupi dan melakukan bersama kekasihnya. 8 Maret 2022, Ica dan Aro mendapat permintaan pembuatan video asusila bertema resepsionis hotel. Keduanya menyewa kamar hotel di kota Surabaya dan mengambil gambar secara bergantian. Keduanya mengaku mendapat bayaran Rp750.000. Motif daripada kedua pelaku ini murni ya, sementara ya, ini murni adalah motif ekonomi. Ya, jadi semua uang yang diperoleh itu memang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Para tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara, dijerat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi dengan barang bukti, handphone. Enam bulan lalu, Gusti Ayu Dewanti atau Dea, seorang mahasiswi ditangkap tim gabungan Polda Metro Jaya karena video asusilanya. Mahasiswi Universitas Diponegoro Fakultas Ilmu Budaya ini ditangkap polisi di rumah kos Candi, Malang, Jawa Timur. Wanita berusia 24 tahun ini memproduksi dan menyebarkan video asusila dirinya melalui akun media sosial. Alat bukti yang ada kan memang seperti kemarin berawal dari kita patroli cyber, kemudian kita dapatkan konten-konten yang dibuat oleh Dea dan disebarkan oleh dia sendiri terkait dengan video-video porno ya, video-video porno dengan foto-foto yang syur. Hasil penyelidikan polisi, Dea telah memproduksi 76 video porno yang dibeli berbagai kalangan termasuk selebriti. Bahkan seorang selebriti membeli secara langsung karena sudah saling kenal. Seorang komedian yang diperiksa polisi mengakui telah membeli video Dea tanpa perantara. Dea membuat video porno bersama Diki Reno Zulpratomo, kekasih yang berperan sebagai pasangan mesum. Kekasih Dea tidak terlibat proses distribusi video porno ke media sosial. Diki tidak tahu
tahu apa-apa dalam hal ini. Jadi yang ngupload dan yang menerima keuntungan memang murni dari hanya dia. Jadi Diki hanya kemarin ditanyain karena sebatas saksi. Jadi kemarin juga ya Diki ngomong apa adanya, dia tidak tahu menahu dan tidak mendapatkan keuntungan sebesar. Dia menjual video porno yang dibuat khusus pengikutnya secara berbayar. Penghasilan dia 15 hingga 20 juta rupiah setiap bulannya. Yang jadi permasalahan saya adalah anak ini. Nanti bakal gimana kalau saya masih berlarut-larut dalam masalah seperti ini. Anak ini gimana? Itu yang saya sedihkan. Meski dalam kondisi hamil, Dea terancam hukuman 5 tahun penjara, dijerat Undang-Undang ITE dan pornografi. Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga Surabaya, Bagong Suyanto berpendapat, maraknya pembuatan konten dewasa kemudian beredar di media sosial tak lepas dari perkembangan era digital. Bahkan pornografi telah menjadi bagian bisnis yang mampu memberi keuntungan bagi produksi perkembangannya dari foto hingga video. Pornografi seksualitas itu sudah berkembang menjadi industri dan bisnis yang menguntungkan ya. Kenapa begitu? Karena di sana transaksinya itu bersifat pseudo ekonomi ya, ekonomi bayangan, tidak terkena pajak dan itu menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Karena itu bagi orang-orang tertentu memang itu menjadi cara mereka, jalan pintas untuk meraup keuntungan lebih ya, dari apa yang mereka perdagangkan dalam industri seksual komersial seperti itu ya. Nah karena sekarang ini era digital, maka yang diperdagangkan salah satunya ya dalam bentuk rekaman-rekaman ya yang bisa diperjualbelikan. Tapi saya kira itu berkaitan dengan kondisi lingkungan sosialnya ya. Orang-orang yang hidup dari pekerjaan dan cara-cara seperti itu, biasanya mereka tidak punya pemikiran lebih untuk melihat bahwa ada risiko yang berbahaya. Dan pemirsa, kami akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Saksikan terus program kami yang bermigrasi ke siaran TV digital di channel 28. Jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali.